Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Mulyadi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dian Nisa Istofa SPD MPD. Di sini saya membahas dengan judul materi teknik pengumpulan data. Pengertian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar data-data yang valid dan reliable. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam suatu penelitian akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data secara umum: observasi, pengamatan. Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Mursal menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Kemudian selanjutnya Sanavia Faisal membedakan observasi menjadi: pertama, observasi partisipatif. Observasi partisipatif merupakan seperangkat strategi dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lengkap. Kemudian yang kedua, observasi terus terang atau tersamar. Dalam observasi, peneliti dalam mengumpulkan data menyatakan terus terang kepada sumber data, kepada masyarakat yang ditelitinya, bahwa peneliti sedang melakukan observasi dalam penelitian. Pada tipe ini, semua proses yang dilakukan oleh peneliti diketahui semuanya oleh orang yang diteliti. Tapi dalam suatu saat peneliti tidak terus terang atau tersamar dalam observasi. Hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi. Kemudian yang ketiga, observasi tak berstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melaksanakan penelitian, tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Kemudian selanjutnya, kuesioner atau angket. Kuesioner disebut pula angket atau self-administrative questionnaire adalah teknik pengumpulan data dengan mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Ada dua teknik kuesioner atau angket, yaitu kuesioner terbuka adalah kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang ditulis tidak disediakan jawaban pilihan sehingga responden dapat bebas atau terbuka luas untuk menjawab sesuai dengan pendapat atau pandangan pengetahuannya. Kemudian yang kedua, kuesioner tertutup adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan dituliskan telah disediakan jawaban pilihan, sehingga responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Kemudian selanjutnya, interview atau wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab. Suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Yang A, macam-macam interview atau wawancara. Wawancara terstruktur, kemudian wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur. Ada 7 langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. Kemudian yang kedua, menyimpan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
Kemudian yang ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Keempat, mengkonfirmasikan besar hasil wawancara dan mengakhirinya. Kemudian yang kelima, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Yang keenam atau terakhir, mengidentifikasikan tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Kemudian selanjutnya isi wawancara. Beberapa jenis yang dapat dinyatakan dalam wawancara adalah pengalaman dan perbuatan responden, yaitu apa yang telah dipekerjakan atau yang lazim dikerjakan. Pendapat, pandangan, tanggapan, tafsiran atau perkiraan tentang sesuatu. Perasaan responden, emosional, apakah ia merasa cemas, takut, senang, gembira, curiga, jengkel, dan sebagainya tentang sesuatu. Kemudian pengetahuan, fakta-fakta, apa yang diketahui tentang sesuatu. Penginderaan, apa yang dilihat, didengar, diraba, diucap, atau diciumnya, diuraikan secara deskriptif. Latar belakang pendidikan, pekerjaan, daerah asal, tempat tinggal, keluarga, dan sebagainya. Kemudian alat-alat wawancara. Yang pertama ada buku catatan, kemudian tape recorder, kemudian kamera. Kemudian selanjutnya itu dokumen. Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang lainnya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, kehidupan, life historis, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, film, video CD, DVD, SD, dan lain-lainnya. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni, karya lukis, patung naskah, tulisan, prasasti, dan lain sebagainya. Jadi, hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan dapat dipercayai kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Oke, terima kasih dari penjelasan saya terkait dengan teknik pengumpulan data. Saya Juni Mulyadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.